Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan NPM 101201877 dari kelas C4 Manajemen. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai loyalitas konsumen pada Bank Mandiri yang berada di cabang Garut. Selamat menyaksikan. Perkembangan dunia perbankan di Indonesia sangat pesat, dinamis, dan modern, baik dari segi ragam produk perbankan serta kualitas pelayanan dan teknologi yang dimiliki. Dengan adanya persaingan yang ketat antara bank, terjadilah perubahan dalam bisnis perbankan. Nah, perubahan ini disebabkan adanya perubahan permintaan pelayanan dari nasabah, kemudian perubahan teknologi, dan adanya pesaing baik dari antar bank maupun dari perusahaan keuangan dan bank lainnya yang mengharuskan bank itu mengembangkan strategi pertahanan untuk menghindari kehilangan nasabah. Konsep kualitas loyalitas telah terjadi faktor yang sangat dominan terhadap keberhasilan organisasi, baik organisasi profit maupun non-profit. Karena apabila nasabah atau konsumen itu merasa bahwa kualitas layanan yang diterimanya baik atau sesuai harapan, maka akan merasa puas, percaya, dan mempunyai komitmen menjadi nasabah. Nah, nasabah yang puas, percaya, dan berkomitmen terhadap barang atau jasa, maka akan dengan mudah membentuk niatnya dalam membeli ulang dan berkecenderungan akan mempersering pembelian barang atau jasa serta semakin loyal terhadap barang atau jasa tersebut. Pada akhirnya terbentuklah hubungan jangka panjang antara konsumen dengan produsen. Konsekuensi keterkaitan ini, maka kedua belah pihak dituntut untuk konsisten terhadap keterhubungan tersebut. Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaian dalam mengimbangi harapan konsumen. Kemudian, kepercayaan nasabah merupakan sebuah jenis refleksi emosional bagi perdagangan. Hal tersebut tergantung pada tingkat pemenuhan produk yang diharapkan atau layanan manfaat, serta tingkat konsistensi harapan dan hasil aktual. Apabila nasabah mengharapkan suatu pelayanan pada tingkat tertentu dan dirasakannya itu pelayanan yang diterima lebih tinggi dari apa yang diharapkannya dan tetap menggunakan produk atau pelayanan tersebut, maka nasabah tersebut dapat dikatakan percaya. Nah, demikian pula apabila nasabah mengharapkan suatu tingkat pelayanan tertentu dan pada kenyataan nasabah tersebut itu merasakan bahwa pelayanan yang diterimanya itu sesuai dengan harapannya, maka nasabah tersebut dapat dikatakan puas. Sebaliknya, bila kualitas pelayanan yang diterima itu lebih rendah dari kualitas pelayanan yang diharapkan, maka nasabah tersebut tidak akan dikatakan sebagai nasabah yang tidak puas, sehingga nasabah tersebut akan percaya terhadap suatu pelayanan atau dengan kata lain kecewa. Lalu apa sih yang dimaksud dengan loyalitas konsumen? Jadi loyalitas konsumen yaitu wujud kesetiaan konsumen untuk menggunakan suatu produk atau jasa dengan kontinu atau terus-menerus karena memiliki kepuasan yang tinggi terhadap produk atau jasa yang digunakan. Kemudian loyalitas juga ini mengarah kepada pembelian yang berulang dan proporsi pembelian yang meningkat. Loyalitas nasabah yaitu memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan perbankan, dan mempertahankan mereka itu berarti meningkatkan kinerja keuangan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Memiliki nasabah yang loyal merupakan suatu tujuan penting bagi perusahaan perbankan karena loyalitas nasabah ini dapat didefinisikan sebagai komitmen nasabah terhadap suatu merek berdasarkan sikap positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten. Nah, definisi tersebut ini mencakup dua komponen
penting, yaitu loyalitas sebagai perilaku dan loyalitas sebagai sikap. Kombinasi kedua komponen itu menghasilkan 4 tipe loyalitas. Yang pertama, no loyalty, artinya bila sikap dan perilaku pembelian ulang pelanggan sama-sama lemah, maka loyalitas tidak terbentuk. Dapat terjadi bila suatu produk atau jasa itu baru diperkenalkan dan pemasarannya itu tidak mampu mengkomunikasikan keunggulan unit produknya. Kemudian yang selanjutnya ada spurious loyalty, artinya terjadi bila sikap yang relatif lemah itu disertai pola pembelian ulang yang kuat. Nah, situasi ini ditandai dengan faktor non-sikap terhadap perilaku, misalnya norma subjektif dan faktor situasional. Kemudian yang selanjutnya ada latent illoyalty, artinya ini tercermin bila sikap yang kuat disertai pola pembelian ulang yang lemah. Situasi ini yang menjadilah perhatian besar para pemasar ini disebabkan apa? Karena pengaruh faktor-faktor non-sikap yang sama kuat atau bahkan cenderung lebih kuat daripada faktor sikap dalam menentukan pembelian ulang. Kemudian yang terakhir ada loyalty, artinya situasi ini merupakan situasi ideal paling diharapkan para pemasar, di mana konsumen pun bersikap positif terhadap produk atau produsen atau penyedia jasa dan disertai pola pembelian ulang yang konsisten. Kemudian, loyalitas nasabah ini tidak berbentuk dalam waktu singkat, tetapi melalui proses belajar dan berdasarkan hasil pengalaman dari nasabah itu sendiri dari pembelian konsisten sepanjang waktu. Bila yang didapat itu sudah sesuai harapan, maka proses ini terus berulang. Hal inilah dapat dikatakan bahwa telah timbul kesetiaan nasabah. Nah, tujuan dari loyalitas ini yaitu untuk menciptakan dan mempertahankan para konsumen perusahaan. Kemudian, beberapa hari yang lalu, saya mewawancarai seorang nasabah Bank Mandiri yang ada di cabang Garut. Ini dapat dijelaskan bahwa rata-rata nasabah ini membuka Bank Mandiri ini karena bank tersebut itu memberikan kemudahan untuk para nasabah, di mana cara pembukaan rekeningnya Bank Mandiri yaitu sangat mudah, bisa secara online maupun datang langsung ke Bank Mandiri. Kalau secara online ini bisa dengan cara mengaktifasi kemudahan foto KTP dan sebagainya. Nah, setelah selesai maka akan dikirim kartu ATM ini ke alamat kita. Kemudian apabila kita ingin membuka rekening langsung di Bank Mandirinya, maka sama halnya seperti online, yaitu dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan, kemudian memberikan berkas-berkas yang diperlukan. Nah, setelah itu kartu ATM itu kemudian setelah itu kartu ATM itu tidak lama, jadi hari itu juga sudah jadi kartu ATM-nya. Kemudian pengalaman mereka ketika datang ke Bank Mandiri itu bagus, akan tetapi memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu pelayanan yang ramah, pelayanan sopan santun baik. Kemudian untuk kekurangannya, ketika ingin menabung suka datang penabung yang lain di mana ia menabung dengan jumlah yang besar. Jadi mereka tidak mematuhi antrian yang sudah disediakan. Dan kepuasan nasabah terhadap Bank Mandiri itu sekitar 75%. Jadi bisa diartikan bahwa seorang nasabah Bank Mandiri di Cabang Garut ini termasuk ke dalam emotional loyalty, karena adanya ikatan emosional yang tinggi terhadap perusahaan, di mana konsumen ini mengembangkan pilihan dua bagi produk atau layanan karena konsumen merasakan adanya nilai-nilai individual. Kemudian konsumen yang loyal akan memaafkan kesalahan-kesalahan kecil dalam pengalamannya menjalin hubungan dengan perusahaan, serta konsumen akan membayar yang besar terhadap merek tertentu yang sudah diyakininya mampu memberikan nilai secara emosional. Nah, kemudian apabila dilihat dari segi perspektifnya, maka nasabah tersebut termasuk ke dalam behavioral loyalty karena dapat diukur melalui perilaku pembelian
Adapun dimensi yang menjadi ukurannya itu adalah konsumen yang masih aktif melakukan pembelian dan menjadi konsumen yang tetap melakukan pembelian. Kemudian menurut Griffin mengatakan bahwa nasabah yang loyal memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, melakukan secara teratur. Kemudian yang kedua, membeli antara lini produk atau jasa. Kemudian yang ketiga, mereferensikan kepada orang lain. Kemudian yang keempat, menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing. Adapun keuntungan konsumen yang loyal, pertama, biaya melayani konsumen loyal akan lebih murah. Hal ini disebabkan karena konsumen lebih mengenal proses transaksi. Kenyataannya menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara loyalitas konsumen terhadap biaya. Kemudian yang kedua, konsumen yang loyal akan membayar harga lebih mahal. Hal ini memungkinkan apabila biaya perpindahan cukup besar. Konsumen yang loyal umumnya lebih mengetahui produk yang ditawarkan dan dapat memperkirakan kualitas produk. Yang ketiga, konsumen yang loyal akan mempromosikan perusahaan kepada orang lain sehingga dapat mengurangi biaya pemasaran. Mungkin itulah video presentasi dari saya, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penulisan maupun dalam penyampaian materi. Semoga dalam video tersebut bermanfaat. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.